Pendekatan psikologi komunitas memiliki fokus untuk melihat cara yang efektif untuk mencegah gangguan mental dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, fokus penelitian psikologi komunitas bukan hanya pada dinamika psikologis individu, melainkan juga bagaimana hubungan dalam keluarga dan masyarakat sebagai faktor yang mendukung atau menghambat gangguan mental atau psikologis yang relevan dengan kondisi jiwa secara menyeluruh. Keberadaan psikologi komunitas dapat memberikan peluang bagi individu maupun masyarakat untuk memperbaiki dan memberikan pertolongan pertama atau pertolongan primer terhadap permasalahan psikologis akibat dari permasalahan ekonomi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk membantu kesejahteraan masyarakat selama masa pandemi ini, pihak psikologi komunitas dapat melakukan pembelajaran atau melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai coping stress. Coping adalah keadaan atau kondisi di mana seseorang mengalami stres. Dan untuk menghadapi hal ini, dibutuhkan kemampuan pribadi maupun dukungan dari lingkungan untuk menghadapi hal tersebut. Salah satu coping stres selama masa pandemi adalah relaksasi. Proses kegiatan relaksasi ini berpegang kuat pada pengaturan pernapasan serta sugesti agar dapat merasakan ketenangan dan menghilangkan kecemasan. Individu dituntun untuk dapat mengistirahatkan pikirannya dan merasakan kenyamanan, kedamaian, bahagia, atau perasaan positif lainnya pada dirinya. Maka selanjutnya tantangan dalam keberhasilan dari kegiatan relaksasi untuk menghilangkan kecemasan bahkan stres semasa pandemi ini adalah penyampaian sugesti yang kuat agar dapat diterima dengan baik oleh klien atau siapapun yang melaksanakan kegiatan tersebut. Bagi individu atau kelompok yang ingin melakukan relaksasi, tidak perlu khawatir karena saat ini sudah banyak platform-platform yang memudahkan orang mengakses dan melakukan relaksasi secara individu maupun kelompok di satu tempat yang sama. Salah satunya yaitu Ikatan Psikolog Klinis Indonesia yang telah menyediakan audio relaksasi meredakan stres pikiran dan tubuh dalam rangka dukungan psikologis kepada masyarakat Indonesia untuk mengatasi kecemasan selama masa pandemi ini. Pemberian pelayanan berbasis psikologi komunitas ini menjadi salah satu alternatif yang layak diberikan sebagai upaya untuk melakukan gerakan kesehatan jiwa. Dalam artikel jurnal Part H Social Art and Humanities yang berjudul Studi Literatur Manajemen Stres pada Wirausaha Sosial di Masa Pandemi COVID-19 yang disusun oleh Nayu, Afifah, dan kawan-kawan, dijelaskan bahwa pemerintah membuat kebijakan yakni belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah dari rumah, serta menerapkan social distancing guna mengurangi penyebaran COVID-19. Hal ini dilakukan karena kasus yang dialami Indonesia terutama terus bertambah, walau sempat beberapa saat di beberapa tempat dilakukan lockdown dan PSBB. Contohnya di DKI Jakarta dan pemerintah daerah Jawa Tengah sempat membuat kebijakan pada 6-7 Februari lalu untuk tetap di rumah saja. Pandemi COVID-19 memberikan dampak hampir seluruh aspek kehidupan. Yang menjadi faktor pemicu terjadinya stres dalam kerja adalah ketidakpastian situasi kapan pandemi akan berakhir, masalah ekonomi, pemangkasan gaji, atau adanya PHK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali informasi melalui studi literatur terkait manajemen stres pada wirausaha sosial di masa pandemi. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan review literatur sistematis dengan merangkum hasil dari penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, hasil review literatur yang dilakukan bahwa yakni kewirausahaan sosial lebih banyak berpegang pada nilai sosial dan kesejahteraan masyarakat, di mana hal ini muncul karena adanya keinginan yang lebih besar untuk membantu perekonomian masyarakat, sehingga kesukarelaan untuk mencapai tujuan dapat dijadikan sebagai coping stres untuk mengelola stres. Sama halnya dengan penjelasan dalam jurnal yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap aktivitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang disusun oleh Iswari dan Muharir, yang dijelaskan bahwa pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Pengaruh ekonomi pada masa COVID itu hanya akan tertutupi
apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal. Namun, saat ini sudah ada beberapa kegiatan bisnis yang gulung tikar dan memutuskan kerja ribuan buruhnya. Tidak hanya itu saja, pandemi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat pengaruh COVID-19 terhadap aktivitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Simpulan atau hasil dari penelitian ini adalah dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Langkah-langkah strategis terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan rangsangan ekonomi. Seiring berkembangnya kasus pandemi COVID-19, pasar lebih berfluktuasi ke arah yang negatif. Tidak hanya itu saja, lambatnya kegiatan ekspor Indonesia ke Cina juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Lambatnya ekonomi global saat ini sangat berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurut WHO, merumuskan strategi untuk menghadapi stres selama pandemi COVID-19, yaitu berbincang berbagai cerita dengan orang yang dapat dipercayai, menjaga pola hidup sehat dengan asupan gizi yang cukup, pola tidur yang baik, olahraga, dan berinteraksi dengan orang-orang yang disayang bisa dilakukan di dalam rumah. Mencari fakta-fakta dan info terbaru membantu dalam menentukan tahap pencegahan yang tepat dan menghindari berita-berita yang tidak valid dan kredibel. Mengurangi kecemasan dengan membatasi media yang menyebarkan informasi yang membuat semakin cemas dan takut, dan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk mengatur emosi selama masa pandemi ini. Menurut Dr. Wahyu Raharjo, dikutip dalam perbincangan mengenai coping stress di kanal YouTube UGTV Official, cara penerapannya yang paling efektif adalah, yaitu yang pertama, jangan tunggu masalah menjadi besar untuk diselesaikan karena potensi yang dimiliki sumber stres yang tidak terkendali menjadi lebih besar. Nah, yang kedua, mengenali sumber masalah agar dapat menemukan coping stress yang paling sesuai. Nah, yang terakhir, memberi waktu bagi diri sendiri atau me time juga dapat mengurangi stres. Problem fokus coping adalah usaha untuk merubah situasi, sasaran atau tujuan dengan merubah sesuatu dari lingkungan tersebut atau bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu contohnya adalah usaha dilakukan agar masalah hilang atau berkurang, mengkonfrontasi sumber masalah. Ditujukan ke dalam diri sendiri, lebih banyak dilakukan oleh pria. Emotion focus coping. Emotion focus coping merupakan strategi untuk merendahkan emosi individu yang ditimbulkan oleh stresor, sumber stres, tanpa berusaha untuk mengubah suatu situasi menjadi sumber stres secara langsung. Salah satu contoh, ditujukan ke dalam diri sendiri, emotion release, efektif untuk menghadapi masalah dirasa luar kuasa individu yang mengalaminya. Dan yang terakhir, cenderung lebih banyak dilakukan oleh wanita.